shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Salsabila. Saya Amanda Gabriela. Saya Junia Zara. Saya Fernandira. Saya Wildan. Saya Pasien. Saya akan menjelaskan tokoh pertama kewirausahaan, yaitu Khairul Tanjung. Ia mempunyai usaha city crop. Prosesnya, saat kuliah, dia tidak mau membebankan orang tua sehingga dia bekerja sampingan, yaitu jualan buku kuliah, jualan kaos, jasa fotokopi, dan lain-lain. Setelah menyelesaikan kuliah, Khairul terjun ke dunia bisnis, yaitu membuka toko peralatan kedokteran dan laboratorium. Namun, ternyata usahanya bangkrut. Namun, karena Khairul tidak putus asa, dia bangkit dan membuka usaha lagi dengan ketiga temannya bernama PT Pariapi Sindutama yang bergerak di bidang seperti ini. Usaha tersebut terbilang sukses, namun karena Khairul tidak mampu cukup, dia memutuskan berpisah dengan temannya dengan maksud membuka usaha sendiri secara mandiri. Dia sukses dengan para grup dengan nama Para Inti Kolindo, lalu mengubah namanya menjadi City Club. Sikap pantang menyerah dan sikap yang sama, tidak keras, aspek tidak keras, kepemimpinan tak mawar. Kewirausahaan yang kedua adalah sisi kunci asli. Usaha yang dijalankan yaitu pakaian, perikanan, bisnis pesawat, sampai menjabat menteri kelautan dan perikanan. Proses wirausahanya awalnya Susi berdagang pakaian di kampung halamannya, yaitu di Pangandaran, dengan bermodalkan 350.000 hasil menjual perhiasannya. Susi membeli ikan dari pelanggan dan dijual ke restoran. Susi bekerja dari pagi hingga malam, mulai dengan memikul bakul ikan hingga menguasai bursa pelanggan ikan di Pangandaran. Susi menjajaki pasar ekspor untuk ikan lobster, tapi terkendala dengan kendaraan yang untuk mengangkat ikan-ikan itu. Susi lalu membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk mengangkut produk lautnya. Kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air. Sikap pantang menyerah, mempunyai sikap wirausaha, sikap yang sama, tidak gampang menyerah. Aspek setiap kesulitan harus dari hadapi, setiap masalah pasti ada dalam peluang. Kewirausahaan yang ketiga, yaitu bernama Bob Sadino. Bob Sadino memiliki usaha yang bernama Retail Can Cheese. Proses wirausaha, Bob Sadino adalah pemilik dari Retail Can Cheese. Sebelum dia sukses sebagai pemilik Retail Can Cheese, dia sebelumnya menjual telur dari pintu ke pintu. Ketika ia sudah berhasil mendirikan sebuah toko Retail Can Cheese, ia menjual beberapa barang kebutuhan seperti makanan olahan hingga alat kebutuhan rumah tangga. Dari awal perjuangan memulai usahanya, kebanyakan dari pembelinya adalah orang-orang luar negeri. Kemudian hingga pada suatu titik, Bob Sadino merubah strategi usahanya dan memperkenalkan Can Cheese ke produk lokal. Sikapnya berusaha dan pantang menyerah. Sikap yang sama adalah berusaha. Aspek selalu luwes terhadap pelanggan dan mau mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Kewirausahaan atau halilintar. Nama Muhammad Halilintar, usaha Halilintar, SPKH, Production, Asia Bayata Halilintar, Kata Hijab, Medan Murka. Proses pembiasaannya sebagai anak sulung, Halilintar semasa kecilnya sudah diajarkan untuk hidup tegak dan bertanggung jawab atas kehidupannya kedua orang tuanya. Kala itu masih mempunyai bisnis kecil dan mereka tinggal di rumah kos
yang sempit. Kehidupan keluarga Atta Halilintar pun tak sebelumnya saat ini. Sejak kecil Atta Halilintar diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk berbisnis sama orang tua Atta untuk mencapai pendidikan. Pria kelahiran Riau ini sejak kecil tidak pernah meminta uang jajan kepada orang tuanya demi meringankan beban orang tua. Semasa sekolah Atta sempat berjualan aneka makanan seperti roti, sandwich, dan mainan anak-anak. Ia juga menjalankan usahanya dengan berkeliling berjualan daging dan usaha lainnya. Berjualan nomor perdana. Selain berjualan nomor perdana, Atta juga berjualan kendaraan bekas, membuktikan keberhasilan kerja kerasnya. Orang tuanya memang kerap melakukan perjalanan bisnis sambil membawa anak-anaknya mereka. Sikapnya yaitu sejak kecil Atta Halilintar giat belajar sehingga cita-citanya terwujud dan pantang menyerah. Aspek penunjang keberhasilan, Atta Halilintar mengaku jatuh bangun bisnisnya, bahkan ia pernah ketipu, jatuh bangun kegagalan, dibohongi orang sampai kerugian semua sudah saya alami, tetapi itu tidak membuat saya jatuh. Sekian pemaparan diskusi kami tentang kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I shine so bright, you might go blind.